Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang pertemuan kelima dari mempelajari kunci ilmu nahwu. Kita masuk di pembahasan fi'il dari tahap pertama. Pembahasan fi'il ini sama dengan pembahasan isim, pengertian, tanda, jenis. Pengertian, tanda baru apa? Jenis, sama. Cuman dia lebih pendek dan lebih mudah insya Allah dibandingkan dengan isim. Dibandingkan dengan isim. Al-fi'lu, kata kerja. Apa pengertiannya secara istilah? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha. Wa tuktaron bizaman. Fi'il adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya. Fi'il adalah kata, jadi fi'il itu kata, bukan kalimat. Kata, kalau kalimat itu lebih dari satu. Kalau kalimat artinya kata. Kalau kalimat menurut bahasa kita kalam dalam bahasa Arabnya. Jadi ada kalam, ada kalimat. Kalau bilang kalimat, terjemahannya apa? Kata. Jadi adalah kata dalat ala makna yang menunjukkan atas sebuah makna fi nafsiha, pada dirinya. Jadi pada kata itu sudah punya arti sempurna. Watuk tarun bizaman, dan digandengkan dengan waktu. Ini bedanya dengan isim. Kalau isim walam tuktaron bizaman. Isim tidak digandengkan dengan waktu. Kalau fi'il digandengkan dengan waktu. Itu harus diperhatikan perbedaannya. Iya. Karena ada kesamaan sekarang. Isim dan fi'il punya kesamaan dan punya perbedaan. Kesamaannya sama-sama punya arti pada dirinya. Paham kan? Itu samanya. Bedanya isim tidak punya waktu. Fi'il punya waktu. Itu dia. Iya, harus dipahami. Misal contoh kata bang. Ini punya makna pada dirinya. Tapi ada waktu. Telah menulis. Ada kata telah menulis. Adapun kalau antum bertanya, kenapa saya artikan telah? Nanti di jenis. Ini nih baru keterangan bahwa kalau fi'il ada makna dan ada waktu. Paham kan? Kita belum tahu kenapa diterjemahkan telah. Sama dengan kemarin, kalau isim kita terjemahkan kan isim punya makna pada dirinya, tidak ada waktu. Tapi kita artikan 1, 2, 3. Di mana itu ditahu? Di jenisnya. Sama juga dengan fi'il. Jadi kata ba artinya telah menulis. Yaktubu sedang atau akan menulis. Uktub, tulislah. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Ini baru contoh saja dulu ya. Contoh fi'il. Punya arti pada dirinya dan ada waktu. Lihat cara terjemahannya. Kata ba telah menulis. Ada waktu, ada artinya. Artinya kata ba menulis. Ya kan? Terus ada waktu, telah. Yaktubu sedang atau akan menulis. Sedang atau akan itu namanya waktu. Paham kan? Adapun makna pada dirinya menulis. Uktub, tulislah. Tulislah. Nah, ini kata kerja apa? Perintah. Ini fi'il. Ini namanya fi'il. Kita baca dulu alamatnya, baru nanti jenisnya. Setelah baca jenisnya, insya Allah langsung antum akan tahu kenapa telah artinya itu kata ba. Sementara yaktubu kenapa sedang atau akan. Kalau uktub kenapa perintah. Itu di jenis. Sekarang alamatul fi'ili, tanda fi'il. Sama dengan isim. Kalau antum lihat itu tanda berarti dia isim. Ini fi'il. Kalau antum dapat kata, dapat ini tanda, berarti langsung bilang apa? Fi'il.
Langsung katakan fi'il. Pertama, dukhulu kode. Masuknya kode. Kalau ada kata kemasukan kode, pastikan kata itu adalah fi'il. Dimanapun antum dapat. Antum dapat di Quran, di hadits, di Arab gundul. Ya, kalau ada kata kemasukan kode, pastikan dia fi'il. Karena kode tidak masuk pada isim. Kode ini tidak masuk pada siapa? Isim. Contoh, misal kode kataba Muhammadun. Maka kata kataba itu adalah fi'il. Kenapa? Saya bisa pastikan itu adalah fi'il. Masuk kode. Mudah sekali. Dan ini lebih mudah daripada alamat isim. Masuk kode. Yang kedua, alamat kedua, dukhulus sin. Masuknya huruf sin. Nanti harokannya sa. Kalau ada kata masuk pada sin, nanti di buku berikutnya baru akan dirinci ya. Di sini hanya alamatnya saja dulu. Belum ada dibilang rincian. Kode hanya masuk pada ini, fiil ini. Belum. Karena ini kita baru dasar. Karena kita juga belum kenal fiil. Iya. Jadi alamat kedua masuknya sin, sa. Dalam kalimat sa. Contoh misal saya tubuh Muhammadun. Jangan perhatikan dulu artinya. Lafadznya saja dulu. Karena ini tidak perlu arti. Antum dapat itu tanda, langsung hukumi ini adalah siapa? Fi'il. Ini yaktubu adalah fi'il. Kenapa? Ada sin. Ada sin. Sayak tubuh. Jelas kan? Iya. Ini mudah. Sebentar nanti kita akan contohkan di Quran. Setelah selesai dari semuanya. Alamat itu. Alamat ketiga. Dukhulu saufa. Masuknya saufa. Kalau tadi sin saja. Satu huruf. Ini 3 huruf. Saufa. Kalau ada kata kemasukan saufa. Langsung hukumi. Oh ini fi'il ini. Ini fi'il. Kemasukan saufa. Contoh dulu. Saufa yaktubu Muhammadun. Ini yaktubu pasti fi'il. Apa tandanya? Kemasukan saufa. Paham kan? Kemasukan saufa. Alamat ketiga. Dukhulus. Alamat ketiga. Luhuku ta'it ta'nitis sakinah. Nah sekarang sudah beda bahasanya. Kalau tadi dukhul masuk. Kenapa 3 itu dibilang masuk? Karena dia sebelumnya. Jadi kalau terletak sebelum kata, itu namanya dukhul. Jadi semua 1, 2, 3 itu alamat sebelumnya. Paham ini? Alamat yang masuk sebelum fi'il. Kalau ini yang keempat, alamat yang masuk setelah fi'il. Di akhir. Makanya bahasanya bukan dukhul. Bahasanya apa? Luhuk. Ikutnya. Ikut dia karena setelah. Karena setelah. Luhuku ta'i ta'nitis sakinah. Ikutnya tak yang sukun. Ikutnya tak yang sukun. Misal contoh. Katabat Aisyatu. Katabat Aisyatu. Perhatikan itu katabat. Ini kataba adalah fi'il. Kenapa? Kenapa dia adalah fi'il? Adanya itu tak sukun. Ini selesai 4 tanda untuk fi'il. 4 saja. Dan ini lebih mudah dihafal daripada tandanya isim. Daripada tandanya isim. Dan tanda isim kasro. Kasro jelas. Dibilang tanwin. Oh tanwin itu 2 doma, 2 fathah, 2 kasro. Berarti kan banyak lagi. Ya kan? Al, jelas al. Huruf jar ada 20. Itu butuh dihafal. Berarti banyak dia, 20. Tapi nanti didapat di kitab-kitab lanjutan atau nanti sini sebagian. Tapi di akhir bab 3. Iya. Tapi alamatnya fi'il sedikit. Itu mafal kode sin saufa tak sukun. Iya kan?
Iya. Kapan antum dapat salah satu saja dari 4 tanda ini? Paham kan? Salah satu saja masuk atau ikut di sebuah kata dalam bahasa Arab, langsung antum hukumi itu adalah fi'il. Demikian pula antum tidak dapat ini 4 tanda ini, tapi pernah menerimanya. Paham ini? Misalnya kan gini, satu kali masuk ini tanda berarti pasti dia fi'il. Satu kali saja dia terima. Paham kan? Berarti dia adalah siapa? Fi'il. Di tempat lain kalau tidak ada, tetap antum bilang siapa dia? Fi'il. Dipahami kan? Makanya para ulama bahasa mengatakan, antum lihat ada itu tanda atau antum pernah lihat dia menerima tanda itu. Paham ini? Antum lihat ada tandanya atau tidak ada tapi dia pernah menerima. Paham ini? Anggaplah tadi kataba. Antum sudah dapat di sini kode kataba. Masuk kode kan? Suatu saat kalimat yang tidak ada kode. Langsung kataba Zaidun misalnya. Antum bilang apa kataba? Tetap fi'il. Kenapa? Pernah kemasukan tanda. Paham kan? Sama dengan isim. Pernah ditanwin. Oh suatu saat dia tidak ditanwin, tetap kita bilang isim. Pernah beral. Suatu saat tidak beral, tetap kita bilang apa? Isim. Paham ini kan? Jelas ini? Ini lebih mudah. Siapa yang belum paham sampai di sini? Fi'il, pengertiannya dan tandanya. Karena setelah itu kita akan masuk pada jenis ini. Tahap terakhir mengenal fi'il. Tidak ada berarti? Tidak ada? Lanjut. Dikatakan anwa'ul fi'il. Jenis fi'il. Jenis fi'il. Pertama, al-fi'lul madhi. Jenis pertama, dan ini memang yang tertulis di kamus. Yang tertulis di kamus, kalau kita buka kamus dia adalah kata kerja. Kalau kata benda kan yang tertulis di kamus adalah mufrad. Paham kan? Kalau ini yang tertulis di kamus ini yang pertama. Fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Ketika saya bilang ini fi'il madhi. Apa itu? Nah ini yang kita mau tahu. Al-fi'lul madhi. Huwa, dia adalah. Madalla ala hadatsin. Apa yang menunjukkan atas kejadian. Madalla ala hadatsin. Apa yang menunjukkan atas kejadian. Waqa'a yang terjadi. Qabla zamanit takallum. Sebelum waktu berbicara. Sebelum waktu berbicara. Saya ulang. Fi'il madhi itu adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Jadi sekarang kita berbicara itu telah lewat. Telah lewat, paham kan? Misalnya saya bilang begini, kataba Zaidun. Nanti ini kataba fi'il madhi. Saya bilang Zaid menulis. Oh namanya fi'il madhi berarti saya ngomong sekarang itu sudah lewat. Sudah terjadi. Paham kan? Sudah terjadi. Kata singkatnya adalah fi'il madhi itu kata kerja lampau. Karena dia adalah sesuatu yang telah terjadi sebelum berbicara. Berarti dia kata kerja apa? Lampau. Diterjemahkan dengan kata telah. Jadi kalau antum dapat fi'il madhi kata kerja lampau, terjemahkan dengan kata apa? Telah. Dipahami ini? Jelas kan? Dan hubungkan di sorof. Karena kita sudah pelajari. Fi'il madhi di sorof kalau dia 3 huruf berapa bentuknya? Karena kita kebetulan sudah belajar. Di sorof kata kerja fi'il madhi. Berapa bentuknya? 3. Apa itu? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu namanya fi'il madhi. Kata kerja lampau. Dan di sorof sudah ditentukan polanya.
Hanya itu. Kalau di nahwu kan fokus kepada arti. Paham kan? Bukan pola. Tidak ada di nahwu wazan. Tidak, itu urusannya sorof. Jadi madi ini fi'il madi adalah kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Lihat contoh situ. Kataba telah menulis. Jalasa telah duduk. Qoro'a telah membaca. Itu lihat contohnya. Semua diterjemahkan telah. Kalau fi'il madi. Dan contohnya tidak harus ini. Contohnya banyak. Paham kan? Yang jelas kalau antum dapat, terjemahkan dengan telah. Di kamus tidak ditulis. Kan di kamus biasanya mereka tidak tulis waktu. Disebabkan karena nanti bisa berubah dari lampau ke makna berikutnya. Maka yang di kamus tidak ditulis waktu. Antum yang menerjemahkan sesuai dengan bentuknya. Misalnya coba terjemahkan ini lengkap. Saya akan terjemahkan kamus. Akala makan. Semuanya terjemahkan lengkap. Akala makan. Apa? Fi'il madi, saya akan ucapkan fi'il madi. Ya kan? Akala makan. Syariba minum. Gosala mencuci. Khoroja keluar. Dahaba pergi. Mana'a menahan. Fataha membuka. Doroba memukul. Paham cara terjemahannya? Paham kan? Jadi begitu nanti antum terjemah. Karena nanti ujungnya adalah kita akan baca dan terjemah. Jadi dari awal antum harus pahami caranya langsung. Jelas ya? Ini fi'il madi. Nah, kemudian fi'il madi terbagi dua. Wahuwa naw'an, dia terbagi dua. Ada fi'il madi ma'lum, ada fi'il madi majhul. Ada fi'il madi kata kerja, kita bilang kata kerja lampau aktif. Dan ada fi'il madi kata kerja lampau pasif. Kata kerja lampau aktif dan ada pasif. Yang kita baru pelajari di sorof itu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu namanya kata kerja maklum. Ini istilah nahwu. Tapi nanti juga akan disinggung di sorof. Tapi belum. Iya. Di sorof akan lebih luas. Karena akan membahas kata fi'il madi seluruh bentuknya. Kalau sini umum saja. Jadi fi'il madi itu ada dua. Ada dua. Iya. Ada. Ya, jadi madi terbagi dua. Ada ma'lum dan ada apa? Majhul. Yang tertulis di kamus yang ini. Ma'lum. Itu tertulis di kamus. Nanti ini kita akan pelajari di sorof ada 22 bentuk. Paham kan? Di sorof. Yang jelas sekarang madi dulu, madi ini kita kalau di nahwu hanya sekedar contoh. Madi kalau dia 3 huruf kan ada 3. Ada fa'ala, ya, ada fa'ila, terus ada apa? Fa'ula. Ini fa'ala, fa'ila, fa'ula, ini maklum namanya. Ini namanya madi apa? Madi maklum. Jadi kalau bentuknya ini namanya maklum. Kenapa kita contohkan ini 3? Karena kita baru belajar itu di sorof. Baru yang 3 huruf. Nanti kan ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Dan semuanya itu terbagi ke maklum dan majhul. Iya, jadi ini hanya sekedar contoh pola madi maklum. Paham kan? Kata kerja lampau aktif. Paham kan? Aktif. Terjemahannya terjemahan kamus. Akala makan. Syariba minum. Itu terjemahan kamus. Ini ada di kamus, jadi aman. Fi'il madi ma'lum ini ada di kamus. Nah, apakah kamus di buku atau kamus berjalan? Karena bisa antum tanya orang, ini apa artinya? Paham gak ini kan? Nah, yang sulit itu yang harus dihafal yang ini. Fi'il madi majhul. Kan dia tidak ada di kamus, pakai teori.
Di nahwu dibahas, di sorof dibahas. Tapi di nahwu kita bahas saja dulu ini kaidah umumnya. Kaidah umumnya. Di sorof nanti akan dirinci insya Allah. Maddi majhul. Ini maddi majhul diambil dari maddi maklum. Jadi dia itu bukan kata kerja lampau pasif terus dia datang tersendiri. Bukan. Dia diambil dari maklum. Paham ini? Hafal perubahannya. Perubahannya dari maklum ke majhul. Dia itu perubahannya di dhammah huruf pertama dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Yang lainnya tetap. Jadi perubahan dari maklum ke majhul. Dhammah huruf pertama, kasroh sebelum terakhir. Paham ini? Itu akan menjadi fi'il madhi majhul. Misal, antum dapat fa'ala. Dapat fa'ala. Maka jadinya apa nanti fa'ala? Fu'ila. Kan begitu? Antum dapat fa'ila. Apa jadinya? Fu'ila juga. Jadi kalau sudah di kasroh ya kasroh. Tidak perlu lagi diubah. Ya kan? Jadi fa'ila, fu'ila. Antum dapat kata fa'ula. Apa jadinya? Fa'ula. Tetap fu'ila. Paham kan? Makanya Imam Malik dalam Alfiyah beliau katakan kalau fi'il kata kerja lampau 3 huruf maka polanya itu hanya ada 4. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fu'ila. Nah ini kan maknanya semuanya telah. Paham kan? Telah. Ini teorinya kalau dia bermakna majhul. Paham kan? Sekarang tinggal artinya, terjemahannya. Apa perbedaan terjemahan maklum ke majhul? Kalau bentuknya sudah kan? Fa'ala jadi apa tadi? Fa'ala jadi apa? Fu'ila. Fa'ila. Fu'ila. Fa'ula. Fu'ila. Kan sama? Sekarang sisa terjemahannya. Kalau majhul pakai awalan di. Pakai awalan apa? Di. Jadi nanti akala apa artinya tadi? Apa artinya tadi akala? Arti lengkap. Akala. Telah makan. Ukila. Telah dimakan. Paham? Syariba. Telah minum. Suriba. Gosala. Telah mencuci. Gusila. Jelas berarti. Jadi ini antum ubah kalau antum mau maknanya di. Paham ini? Mau artinya apa? Di. Jelas ini bentuk dan arti? Ini sudah selesai. Gimana mas? Saudara? Paham ini? Yakin. Yakin. Coba ubah. Fataha, apa artinya itu? Telah membuka. Kalau telah dibuka. Apa? Suara. Futiha. Langsung. Kan maksudnya antum bisa dikasih arti baru Arabkan. Bisa juga Arab baru artikan. Kan ini gampang sekali ini. Futiha. Sekali lagi. Satu contoh lagi. Kalau saya bilang misalnya mana'a. Apa artinya tadi itu? Telah menahan. Mana'a telah menahan. Kalau telah ditahan. Muni'a. Paham kan? Kita mas? Paham? Yakin? Coba. Telah mencuri. Bahasa Arabnya sariko. Suriko. Kita turun ke bawah. Mana sandalku? Dicuri. Suriko. Jadi jangan bilang saroko. Kalau saroko telah mencuri. Masa sandal telah mencuri? Paham maksudnya? Nah, misalnya mas. Kita bilang gini. Telah makan. Akala. Kalau telah dimakan. Ukila. Gampang. Paham ini? Siapa yang tidak paham ini?
Fi'il madhi kata kerja lampau. Yang tidak paham. Jangan malu. Paham semua berarti ini? Paham Ustaz? Yakin? Betul. Coba ya. Zaidun. Zaidun. Ubah ke majhul. Iya. Iya Zaidun. Ubah ke majhul. Katanya paham. Bisa diubah itu? Enggak, kenapa? Karena bukan fi'il. Nah, alhamdulillah. Masa Zaidun mau dibuat ke fi'il majhul? Kenapa enggak bisa Zaidun? Bukan fi'il. Mantap. Lumayan. Alhamdulillah. Mantap Ustaz. Selesai. Jelas seperti ini ya. Selesai madi. Selesai madi. Sekarang kita masuk lagi bentuk berikutnya. Kita baca dulu. Jadi wahwa nau'an dia terbagi dua. Ma'lum mithil kataba qara'a jalasa. Majhul mithil kutiba kuri'a julisa. Paham kan? Yang paling penting adalah koedanya. Koedatu majhulil fi'lil madi. Itu. Koedah majhulnya fi'il madi. Ingat yang dikasih koedah yang majhul saja. Kenapa? Tidak di kamus. Kan kalau yang di kamus tidak perlu dikasih koedah. Karena juga di sorof kita sudah pelajari. Namanya ma'lum 3 huruf ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kita pelajari di mana itu? Di sorof. Yang paling penting di nahwu adalah majhulnya. Karena teori majhul juga nanti akan diulang di sorof. Tapi di sorof lebih rinci. Karena majhulnya bukan hanya 3 huruf. Semua sampai 6 huruf. Nah, sekarang koedah tuh majhulil mati, al-fi'lil mati. Koedah majhulnya fi'il mati. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Ingat, dhamma awal huruf pertama. Dan di kasro huruf yang sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Jangan bilang huruf kedua. Ini sengaja bahasanya ini digantung seperti itu. Jadi jangan bilang dhamma pertama dan kasro kedua. Jangan. Masalahnya nanti kalau 4 huruf, kalau 5 huruf, kalau 6 huruf itu berbeda. Makanya ini bahasanya sudah seperti itu yang cocok. Dhamma huruf pertama dan kasro sebelum terakhir. Dipahami ini? Jangan bilang, kenapa enggak bilang saja dhamma huruf kedua? Enggak. Masalahnya nanti kalau 4 huruf, misalnya saya contohkan 4 huruf, ya ada kata ya akala langsung ukila 3. Tapi ada kata akroma. Nah, ini masalah. Ya akroma. Kalau itu 3 langsung ukila. 4 huruf. Kalau antum pakai koedah, dhamma pertama dan kedua di kasro berarti uki. Kan begitu? Enggak. Dhamma pertama dan sebelum terakhir di kasro. Langsung berarti ukrima. Begitu nanti. Paham kan? Demikian pula nanti kalau 5 huruf. Kalau 6 huruf. Dipahami ini kaidahnya? Jadi ini namanya dasar teorinya seperti itu. Dhamma pertama dan kasroh sebelum terakhir. Paham kan? Dan kasroh sebelum terakhir. Ini kaidah. Yang kedua, bentuk berikutnya adalah al-fi'ilul mudhari. Al-fi'ilul mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Dari sisi waktunya. Karena fi'il pasti ada waktu. Huwa madalla ala hadatsin. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Yaqa'u fi zamani takallum au ba'dahu. Yang terjadi pada waktu berbicara atau setelahnya. Itu fi'il mudhari, bedanya dengan madi. Kalau madi terjadi sebelum berbicara. Kalau ini fi'il mudhari itu adalah yang menunjukkan atas kejadian. Yaqa'u yang terjadi. Fi zamani takallum, saat berbicara.
Dia berbicara sekarang, itu menceritakan yang tidak terjadi. Misalnya dia sedang makan. Saya sedang makan, pakai fi'il mudhari. Kalau telah makan, pakai fi'il madhi. Kalau sedang, pakai mudhari. Demikian pula kalau terjadinya setelah berbicara. Pakaikan juga fi'il mudhari. Yaitu bermakna akan. Artinya fi'il mudhari itu dua artinya. Sedang atau akan. Kalau kita maknakan fi'il mudhari, sedang atau akan. Jelas ini? Karena waktu itu cuma ada 3. Lampau, hal, sekarang, dan mustakbal, akan. Paham ini? Paham fi'il mudhari ini? Kapan penggunaannya fi'il mudhari? Inilah dia. Kalau waktunya sekarang atau apa? Akan. Atau akan. Itu dari sisi waktu. Misal contoh. Yaktubu, yakra'u, yajlisu. Untuk pertemuan ini baru kita selesaikan. Baru kita tutup dulu sementara, kita lanjut besok. Ada satu pernyataan yang penting. Yaitu nanti akan ada setelahnya ya. Tidak usah dicatat, tapi ini disegerakan. Paham kan? Ada nanti. Besok insya Allah kita ambil. Tapi ada pernyataan bahwa supaya dari awal antum langsung bisa tahu itu fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu diambil dari madi. Dia bukan kosakata baru di kamus. Fi'il mudhari itu diambil dari mana? Dari fi'il madi. Paham? Dari fi'il madi. Rincian cara mengambil dan cara membuatnya adalah di sorof. Kalau di nahwu, dia hanya kasih tahu tandanya perubahannya saja. Kalau ada fi'il madi, ya fi'ilnya madi, diubah menjadi fi'il mudhari, maka tinggal ditambah saja huruf anaitu. Ditambah saja huruf apa? Anaitu. Ini istilahnya orang Arab. Anaitu. Antum boleh ubah yang penting 4 huruf itu. Boleh ubah harokatnya menjadi anita. Nah, siapa tahu Ustaz lebih hafal kalau anita daripada anaitu. Iya. Jadi kalau ada fi'il madhi ditambah salah satu dari huruf ini. Hamzah, nun, ya, ta. Maka akan berubah menjadi fi'il ya mudhari. Paham ini? Kalau ada fi'il madhi ditambah itu salah satu dari huruf ana itu, maka otomatis akan berubah menjadi fi'il mudhari. Misalnya tadi contoh di buku, ada kata kataba. Kan contoh di madhi begitu. Kataba. Tiba-tiba di mudhari dia ada tambah ya. Oh jadi mudhari. Ya kan? Ada tadi kata misalnya jalasa. Di madhi jalasa. Tiba-tiba di mudhari ya. Ada. Ada tadi di madhi qoro'a. Di mudhari ada ya. Paham kan? Dan tidak harus ya. Boleh aktubu. Kan yaktubu, aktubu, naktubu, taktubu. Bisa. Yajlisu. Boleh nanti menjadi ajlisu, najlisu, tajlisu. Paham ini? Yakra'u. Boleh menjadi apa? Akra'u, nakra'u, takra'u. Dipahami ini? Boleh. Kan yang penting ini, ada ini. Paham kan? Jadi dari madhi ke mudhari itu perubahan awal. Itu untuk nahwu. Karena nahwu itu hanya sekedar alamat pokok. Karena ini masalahnya di awal. Dia tidak mengurus itu huruf di awal. Cuman orang nahwu bahas juga. Supaya kita langsung tahu fi'il mudhari itu yang bagaimana. Oh yang ada huruf anaitunya di awal. Yang ada huruf anaitunya di awal. Apa harokatnya itu huruf ana itu? Urusannya sorof. Kita akan pelajari. Kalau 3 huruf begini harokatnya. Kalau 4 huruf begini. Kalau 5 huruf, 6 huruf. Nanti kita akan dapat di sorof. Di sini cuma dikasih tahu adalah. Madhi itu bisa diubah ke mana? Mudhari. Atau mudhari itu dari madhi. Dari madhi. Paham kan? Dipahami ini kan? Cirinya kalau madhi ke mudhari ada tambahan siapa? Ana itu. Kalau ada ana itu maka pasti dia fi'il apa? Pasti fi'il mudhari. Maknanya berubah. Dari telah menjadi sedang atau akan. Katabat telah menulis. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis.
Jalasa apa tadi? Telah duduk. Kalau yajlisu sedang atau akan duduk. Yaqra'a telah membaca. Yaqra'u sedang atau akan membaca. Paham jadi perubahan artinya? Ini urusannya nahwu. Hanya sekedar bentuk lafadznya sama artinya. Sama artinya. Nanti di tahap kedua kita urus harokatnya. Ini A, U, atau I, atau sukun. Itu nanti di tahap berikutnya. Ini mengenal kata. Kalau ada seperti itu mudhari. Jelas ini? Jelas ini? Jelas. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut besok. Untuk pelajaran fi'il kita lanjut besok. Dia juga terbagi dua. Dilihat dari seperti madinya tadi. Dan juga nanti dilihat akhirnya dia terbagi tiga. Ini insya Allah semuanya kita selesaikan besok untuk mudhari. Untuk mudhari. Adapun amar bisa saja besok. Bisa saja kita selesaikan setelahnya. Yang jelas ini, pekan ini kita akan selesai tahap pertama. Mengenal kata. Mengenal kata. Alhamdulillah jangan lupa murojaah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut di pertemuan besok. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.